Bunda Queen, apa yang ini pendapatnya untuk dalam kasus Ruben ini? Pendapatku langsung aja itu diselesaikan dan anak itu diambil, yang kasih duit kan bapaknya. Buat apa repot-repot? Bapaknya juga yang bikin. Kan bukan bikinan CEO. Oh Dia gitu. berhak Karena ngambil nggak anak bisa itu. bikin anak sendiri ya. Iya, tidak bisa bikin anak sendiri. Terima kasih. Oke, balik lagi ke Erna. Setelah itu aja. kejadian-kejadian ini, terus nanti harapan-harapan apa yang kamu inginkan yang dicapai oleh Ruben? Saya harapkan anaknya nanti kalau sama Bang Ruben, semoga dia sukses terus, bahagia terus sama ayahnya kandung. Tak perlu lagi apa. Sebabnya ayah kandungnya yang tanggung jawab apapun, sedikit apapun semuanya ayahnya. Kan gitu. Yang perempuan ini kan mau cari-cari apa aja. Senangnya dia sendiri, egonya sendiri. Itu loh. Iya kan? Seharusnya kan udah, nggak usah ribut-ribut. Kalau dia mau nikah aja. Tapi anak tuh jangan dibatasi sama ayah kandungnya. Yang biayain kan ayahnya. Katanya mau menjaga mental anaknya, tapi kelakuannya seperti itu. Apa masuk akal kalau kayak gitu? Nah, kan gitu. Saya Ibu bukan ini orang mana, Bu? Saya orang Pekanbaru, asli Solo. Oh, asli Solo. Tapi kalau bahasanya kayak Madura begitu ya? Saya kan campuran, jadi karena di Pekanbaru kan banyak orang Padang. Saya asli Solo, Tawangmangu, dekat kuburan Bu Tin. Oh gitu. Bapak Soeharto, iya. Saya asli orang Solo. Cuman saya kan ngikuti terus kasusnya Bang Ruben ini. Saya ikut prihatin istilahnya. Saya bukan apa, yang benar ya benar, yang salah ya salah, tetap salah. Katanya sebagai Kalau ibu. Ibu Erna dibilang kok kamu perempuan kok nggak bela perempuan, jawabannya apa, Bu? Kalau perempuan baik tentu saya bela. Ini perempuan ini ngasih contoh seperti itu. Bagaimana mau bela? Karena saya ngalami sendiri, dulu saya janda aja cari makan sendiri, tidak nuntut apa-apa. Anak saya bisa sekolah, bisa kuliah. Nah, berdiri di kaki sendiri, saudaranya kaya-kaya saya tidak minta. Nah, kita tuh harus sebagai perempuan harus kuat juga. Setuju Bu Erna, setuju. Jadi perempuan tuh harus kuat. Sampai sekarang saya cari makan sendiri, anak saya udah lepas semua, anak saya 2, udah lepas semua, udah ini. Saya cari makan sekarang. Istilah berdiri di kaki saya sendiri. Saya buka usaha ini, aplikasi ayam geprek. Di Pekanbaru tinggal, di Pekanbaru. Saya minta doanya juga, saya minta doa untuk Bang Ruben, semoga sukses terus semua, anak-anaknya bisa bahagia di tangan dia. Itu aja saya. Karena ngapa? Bukan kok nggak bela perempuan gitu kok. Karena apa? Yang dibela itu kelakuannya kok gitu. Apa pantas? Kan gitu. Biar aja saya dibenci sama apa nih dia. Tapi kan saya bela yang benar. Nah, menurut Ibu kan katanya kan RO kan dibilang pelit, dibilang nggak pernah ngasih apa-apa, dibilang begitu-begitu. Bagaimana kita setuju nggak kalau kita desak Ruben untuk mengambil semuanya? Apa pula pelit? Gimana pelit? Orang sebulan jadi digaji gitu kok pelit? Semuanya ditanggung dia kok pelit, kecuali dia nggak ngasih nafkah dari lahir, nggak diurusin. Ini apapun dari Pak Ruben, apapun dari Bang Ruben, kok bisa gitu? Kan tidak masuk akal. Kan gitu. Kita walaupun perempuan, kalau salah ya disalahkan. Kalau jalannya tujuannya betul ya betul. Kan gitu prinsipnya. Bukan saya benci sama dia, tidak. Karena saya ngikuti terus. Ya kita membahas kasusnya aja. Sebenarnya dari orangnya sih kita nggak benci. Cuman kan kita membahas kasusnya gini, Bu. Iya, makanya kelakuannya kan gitu, bukan orangnya. Kenapa waktu 11 tahun sama Bang Ruben enggak ada mah? Kok sekarang dari kecil-kecil semua dipermasalahkan? Apa tujuannya tuh? Kan gitu, kecuali enggak dikasih terus bagaimana pendapat Ibu yang ada perkataan selama 11 tahun itu menderita?
Kalau saya pandang, apanya yang menderita? Siapa yang menderita? Si Sawer. Sawernya Iya, menderita. katanya si S menderita selama 11 tahun, Bu. Apa yang menderita tuh? Tinggal ngomong, tinggal gini, tinggal gitu kok menderita. Menderita tuh kalau jadi tukang cuci di luaran, diapain jadi pembantu di luaran tuh baru menderita. Kalau seperti saya menderita dulu karena cari makan sendiri, semua sendiri. Tapi saya tanggung jawab sama anak saya. Nggak perlu ngungkit-ngungkit suami nggak mau tanggung jawab tuh. Udah, kita itu kan bermasalah kesalahan kita sendiri juga, kan gitu. Jadi jangan nyalakan segitu, itu memang jodohnya segitu. Jadi berdiri sendiri, dihidupi sendiri anak saya. Semua alhamdulillah sampai sekarang udah hidup masing-masing. Saya pun udah alhamdulillah disyukuri. Sekarang hidup tuh harus bersyukur. Nggak, jadi kami ini kadang-kadang berpikir begini, Bu. Kalau memang najis sama anaknya, orangnya, uangnya juga najis gitu loh, Bu, maksudnya. Iya toh? Nah sebetulnya seharusnya nggak usah terima uang ya kalau najis orangnya, najis uangnya. Sebetulnya kenapa Itulah, Bu. ada itu lapor sana lapor sini, apa urusannya kok gitu? Enggak, kalau dijelek-jelek aku kan? ya, misalkan najis uangnya satu, mau rumah mau apa, aku nggak ada yang aku ambil, aku kembalikan semua. Najis orangnya, iya kan, Bu? Ya gitu. Saya aja satu tahu rumah dijual apa sesen pun saya tak dapat, nggak masalah. Saya sekarang bisa rumah sendiri, bisa anak saya ada usaha sendiri, alhamdulillah. Nah, di situ Allah itu tidak tidur. Kalau kita bersyukur dengan keadaan bersyukur, semua tuh bersyukur dengan bersyukur, Allah pasti ngasih rezeki, tidak akan lari ke tangan lain. Betul. Aja, gitu. Itu yang saya Oke, diam dulu, Bu, ya. Diam Ya, dulu, Bu. oke. Bunda Queen, silakan Bunda Queen, apa pendapatnya? Apa doa dan harapan atau apalah? Doa dan harapan aku tuh supaya Sarwenda cepat aja lah dibalikin itu. Repot banget sih. Kan jijik katanya. Semoga Iya. RO lancar dulu rezekinya. Jangan lupa berbagi ke kita kan kok. Terus kira-kira menurut Ibu Erna ini kan karena sudah dibahas di pengadilan ini. Kira-kira menurut Ibu Erna siapa yang menang ini? Insya Allah Bang Ruben menang. Kami doakan juga. Pasti yang benar larikan yang benar. Yang salah tetap salah. Itu aja saya. Semoga Ibu anaknya dari bisa. dulu, dari kapan? Ibu udah dari masa mudanya Ibu apa masa setengah bayanya Ibu kan? Setengah umurnya Ibu kan kita sama-sama nonton Ruben ya. Ya dari dulu lah istilah sering ngikutin. Dari buka geprek di Jalan Rio ini saya pun sering beli. Dulu kan ada tuh usaha di Pekanbaru. Ya. Nah saya sering beli di tempatnya dia juga. Saya nggak jauh dari itu tempat dia usaha tuh. Saya Jalan Rio juga. Saya ngikuti. Orang sebaik itu kok dibilangnya macam-macam. Memangnya dari turunan jeng, dibilang jeng tuh. Kan gitu. Nah, berarti yang ngomong itu kawin sama jeng. Enggak, karena menurut saya ya Bu ya, kita ini kan namanya Indonesia itu negara yang beradab gitu kan. Jadi kadang-kadang itu kita itu alergi sama orang yang maksudnya udah dibaikin tapi ngomongnya itu kayak begitu gitu loh Bu. Sebenarnya intinya. Ya intinya Iya, itu toh? Nah itu tadi saya yang penting sekarang Bang Ruben usaha istilahnya sedang proses ini cuman mendoakan semoga cepat titik terangnya ke pihak Bang Ruben itu aja kok. Anaknya pun biar bahagia gitu loh. Aku Bahagia kasih tuh kok. info ya. Tanggal bahagia. 15 ini kan Ruben kan ulang tahun. Kira-kira ini saya masih kira-kira ini apakah dia bisa di hari ulang tahunnya itu bisa ketemu anaknya apa enggak gitu loh Bu. Insya Allah saya berdoakan semoga bisa ketemu. Insya Allah. Semua tuh kun fayakun, Allah tuh pasti tidak tidur. Kalau kita banyak yang berdoa pasti nanti dikabulkan. Itu aja. Amin. Itu aja kok. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Erna ya. Iya, Dan sama-sama. harapan juga buat Erna, Ibu Erna semoga sukses ya Bu ya.
Amin, amin. Doakan usaha. Saya kan usaha kecil-kecilan kok. Semoga dapat doa dari orang banyak. Amin, Gitu. amin, amin. Ah, nanti kalau sukses ayamnya dikirim sampai ke sini ya. Boleh, boleh. Ada itu di Instagram, ayam penyet Budi Erna di Instagram ada Oh tuh, iya, tapi kan Pekanbaru. jauh Iya. Bu. Sampai di sini bukan terpenyet Nanti lagi tuh. basi lah sampai Itulah. situ. Ya Bagaimana datang tuh lah, mentanya aja? Koko aja ke sini. Ya. Koko Ah, aja ke sini, tapi kan berjanda di enggak Solo, apa-apa. di Solo. Enggak di Pekanbaru saya, cuman aslinya di Iya, jauh Solo. kali Bu. Uang tiketku berapa mau makan gepreknya ibu itu? Nanti kalau Bang Ruben sukses semua kan nanti diongkos sama Bang Ruben. Ya Allah. Bercanda. Iya, bercanda. Oke, terima kasih Bu Erna ya. Iya. Makasih banyak sama-sama. Amin. Oke, ini kayak Ibu Erna ini kalau disuruh ngomong-ngomong beneran. Tuh, Ruben Onsu kepeleset lagi ke sini kan? Ah, Merina lah. Merina lah. Malam Koko, Bunda Queen, Merina lah. Tunggu dulu. Merina lah. 5, 4, 3, 2, 1. Dosa kau minta naik ya. Kalau nggak mau kau ngomong ya. Capek aku sama orang-orang kayak gini ya. Gini aja kerjaanku sampai setengah jam. Nuru. Queen size. Nuru. Nur. Hello. Nur, anybody home? Nuru, anybody home? Capek aku ya sama orang-orang kayak begini si Nuru ini ya. Turu aja Nuru, ya. Turu Nuru. Iya, dia tidur di sini. Dia pikir aku apaan? Ya, tempat tidur. Hah? Yang viral. Kasmira. Kas. Dosa ini ya Kas ya. Kas. Ikut mati juga dia. Iya, aku rasakan. Eli. Ya, Ya, silakan Bu. Dikeluarkan statementnya Bu. ya. Makasih Koko Hiro. Sama-sama Ibu. Gimana? Ya, saya mengikuti kasusnya Ruben, ngelihat dari berbagai channel, dari berbagai perspektif, sehingga saya bisa menilai secara objektif dari semua isu yang beredar. Intinya, saya 1000% mendukung Ruben Onsu. Saya mendoakan semoga Ruben bisa memenangkan hak asuh anak, dan saya sangat yakin kalau Ruben bisa memenangkan hak asuh anak-anaknya tetap akan mendapatkan pendidikan yang layak, hidup yang layak, tapi tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 200 juta lebih seperti yang dituntut oleh si mantannya. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya patut diduga bahwa si mantan itu menjadikan anaknya sebagai ladang ATM buat dia pribadi. Karena untuk anaknya, meskipun di sekolah semahal itu, karena keponakan saya juga banyak, ada beberapa ponakan saya juga yang sekolah yang mungkin lebih mahal dari sekolah tempat anaknya itu, tidak perlu menghabiskan uang sebesar itu setiap bulannya. Dan bahkan bisa, kalau ngelihat dari daftar reimburse-nya dia, pembantu aja ada sekian, sopir sekian, itu cuma dimanfaatkan saja Ruben. Menurut saya udah di take over aja. Anaknya diambil oleh dia yang ngurus, anaknya akan hidup layak, mendapatkan pendidikan yang layak, semuanya yang layak. Dan dia tidak perlu lagi banting tulang untuk menafkahi orang yang bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Saya gemes aja, kepengen marah tapi dia bukan keluarga saya gitu kan.
Bahkan di statement dia di salah satu podcast, si mantannya ini bilang, nggak apa-apa, nggak usah melalui saya. Tetap nanti buka aja langsung rekening buat anak saya, rekening. Ngapain kalau emang udah nggak suka ya ngapain juga berharap, bila perlu anak saya 1000% saya bisa biayai sendiri. Nggak usah ngebasi buka peluang bapaknya bisa transfer langsung ke anaknya. Oh, dia juga akan manfaatkan. Itu Jadi begini kayaknya Bu, memang kalau waktu itu kan aku yang akan membiayai anak-anak, enggak apa-apa. Tapi ada tapinya. uh-uh. Tapi kalau mau kirim di ATM. Iya, makanya dia mau biayai tapi anaknya suruh buka rekening satu-satu. Rumah dia mau lunasin tapi suruh jual semua asetnya Ruben. Apaan itu? Dia itu pengen pencetak rekor menjadi janda terkaya. Tapi janda terkaya bukan karena pemberian dari si mantan suami, tapi seolah-olah dari penghasilannya sendiri yang 200 juta per 30 menit. Bullshit. Jadi Saya nggak tahu lagi sebenarnya harus huru-hara berkata apa. kemarin itu Bu ya. Uh-uh. Sebenarnya Ruben itu enggak pengen apa-apa, cuman bukan validasi atau apa, cuman kan gemesnya itu selalu di aku-akunya gitu, aku. Betul. Mm-mm. Ruben berhak menjawab. Orang bisa saja orang disakiti boleh dia memaafkan. Tapi kalau orang kita disakitin diam terus itu jadinya bodoh kan. Ruben pastinya bukan orang bodoh. Dia adalah orang yang terzolimi dan saatnya dia untuk speak up. Terlebih lagi supaya jejak digital ini semua sampai ke anaknya pada saat dia dewasa nanti. Seperti itu. Jadi jangan kayak orang diinjek sekali, diam, injek 2 kali, memaafkan 3 kali, lari gitu aja. Lama-lama orang itu orang bodoh bener ya, kakinya mau diinjek terus kata orang. Kan Ruben bukan orang seperti itu. Dia terlalu baik dan Maaf Bu, terlalu saya potong. lugu. Kata Ya. Queen Size, tanggapan masalah ojol gimana Bu Eli? Bukan ojol, pinjol. Iya. Gimana itu Bu? Saya nggak percaya pinjol. Saya nggak percaya dia pinjol. Apalagi dengan dengan hitungan miliaran. Circle dia orang berada semua, dia tinggal sekali ngomong aja. Nggak akan ada orang yang nolak untuk mengulurkan bantuan ke dia. Lagian kan Kalaupun nggak masuk akal juga Bu. Masa kasih nafkah segitu gedenya, masa pinjol sih Bu iya dirinya sendiri? makanya nggak Itulah. masuk akal. Kalaupun memang ada tagihan pinjol, mungkin ada anak buahnya yang pakai nama Ruben atau seperti apa. Saya nggak percaya Ruben pinjol. Enggak, kalaupun ada Bu, mungkin ya namanya juga kita nggak tahu. Bukan masalah nggak punya uang. Iya, Kadang-kadang kan SPPI gitu kan, belanja-belanja dulu nanti baru bayar. Kan ada juga orang kaya yang kayak gitu. Tapi bukan dibilang nggak mau bayar, tapi mungkin kelupaan bayar itu ada. Tapi kan nggak melulu karena itu harus orang dibilang miskin seandainya kan. iya. Dan tidak mungkin Ruben mau mempertaruhkan kredibilitas dia, popularitas dia, profesionalitas dia gara-gara urusan pinjol aja. Kalaupun seandainya ada, dia bukan tipe orang yang mangkir, bukan tidak pernah punya, karena saya tahu dia dari zaman kecil ya, maksudnya dari zaman dia di teater Ananda apa dulu kalau nggak salah itu, di zaman dia Betul mau dah itu Bu. emong gitu kan, tidak pernah ada catatan hitam dia untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Karena kan ada juga kan artis yang memang punya kasus untuk hal-hal seperti itu. Ruben tidak pernah ada. Dan di puncak kesuksesan dia mau merusak nama baiknya sendiri itu sangat tidak mungkin. Saya gemes aja tuh. Pokoknya Ruben harus apa ya? Harus berani speak up. Nggak ada jalan damai lagi. Rebut hak asuh anaknya. Jangan Nah mau dia ini Pak dimanfaatkan. Patris juga bagus ini masukannya. Nggak bisa KPR rumah kalau BI checking jelek. Bener itu Pak Tri. Betul. Kan KPR rumah juga itu kan dicek kan semuanya. Dicek BI, dicek semua track recordnya dia, apalagi dengan pinjaman miliaran seperti itu. Dan dicoba pengeluarannya untuk rumah itu aja kan ganda. Dia harus udah memborohkan sertifikat rumah untuk dapat pinjaman 11,5 miliar untuk dibayarkan ke kontraktor yang
bapak mertuanya sendiri. Kemudian dia harus lagi bayarin cicilan banknya. Kan Betul. pengeluarannya double untuk rumah itu aja. Saya aja yang nggak ada sangkut pautnya ke sana, sakit hati dengernya. Enak aja lu. Udah minjem bayar cicilan bank, duit hasil pinjaman bank juga dibayarkan ke bapaknya, alasan warisan bapaknya, kenangan terakhir dari bapaknya, orang bapaknya cari untung dari menantu kok. Kalau mau cari proyek sebagai kontraktor, cari dong proyek di luar sana. Kan dia cari Nah, proyek dari menantunya tadi sendiri. tapi kalau ibu bilang masalah di situ itu bu, karena kan katanya kan menurut anaknya kan, bukan menurut anaknya, menurut dia ternyata dia punya pengeluaran itu 20 M untuk rumah itu dan sekarang masih mungkin Dihitung. masih tahap perhitungan katanya ndak kelar-kelar sampai sekarang. Pembahasannya udah banyak itu. Orang dia untuk oplas aja kalau nggak didukung oleh mantannya kagak ada. Yang cuma paling butuh oplas paling untuk permak mukanya paling 1 M 2 M. Nah 20 M duit dari mana? Ndak, terus aku pikir begini bu, kalau seandainya dia punya uang 20 M, kenapa suaminya itu mau gade sertifikat dibiarkan? Kan pakai uangnya dulu kan? Nah itu dia. Banyak hal-hal yang nggak masuk logika. Jadi saya waktu nonton podcast itu, saya cuma ketawa ada kebohongan kesekian ratus kali ini orang. Dikira penonton atau netizen itu para bodoh semua barangkali. Dan kalau yang ahli baca ekspresi juga kan bisa membaca tuh ekspresi wajahnya, matanya kayak mencari-cari informasi, mencari jawaban ini. Orang kalau yang benar tuh kayak Minola Sebayang udah bawa dengan data. Tapi bagus juga yang waktu itu yang datang langsung Bang Minola karena kalau Ruben sendiri kan dia punya argumentasi tapi penyampaiannya mungkin kurang terstruktur. Tetapi kalau dengan Bang Minola lebih terstruktur, lebih otentik dan ada dokumennya. Itu bagus banget untuk mengcounter semua kebohongan. Enggak, yang paling lucu juga begini bu. Jadi dia bilang kan baru hari kemarinnya itu waktu di podcast dia bilang gini, saya cuma minta satu rumah katanya, satu Iya. rumah aja. Tahu-tahu Bang Minol datang. Ini kamu lihat di akta 39 notaris dia yang cari rumah 2 mobil 3 dan Iya, dia cari yang mahal-mahal. betul. Yang